Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita saat ini? Saya yakin dan percaya kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita mau katakan bahwa hati kita boleh terus percaya kepada Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber makmur kehidupan kita. Amin. Kita katakan hatiku percaya. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia untuk baru dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan Kau perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia untuk batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami, Tuhan yang selalu setia menjaga kehidupan kami. Bahkan Engkau ada terus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau katakan pagi hari ini, biar Roh Kudus boleh memenuhi setiap kehidupan kami. Kau boleh mengalir di tempat ini ya Tuhan. Penuhi setiap umat-Mu, penuhi setiap kami yang menyaksikan video ini ya Tuhan. Biar kami katakan, biar Engkau boleh terus bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku.
Berlarilah di tempat ini, berlarilah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita akan pujian dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kudus selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Menarilah kuasa Roh Kudus. Katakan kembali, yes, kembali di tempat ini kami. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Lebih semua katakan marilah kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Dia, mari kita ucapkan syukur di hadapan Dia. Buka mulut bibir kita untuk menyembah Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi setiap umat kami ya Tuhan. Segarkan roh kami, segarkan setiap rohani kami ya Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan berpaut kepada Engkau. Apapun yang terjadi di kehidupan kami, kami mau katakan Engkau baik ya Tuhan. Kami mau terus mengadakan hidup kami di dalam kasih-Mu ya Allah ya Allah. Berabatan syadalala, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain down. Down. Rain on. Lebih sungguh lagi katakan Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain down, rain down. Rain down, rain on. Holy Spirit.
Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang kami boleh rasakan sepanjang ibadah kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mau siapkan hati kami ya Aba, ya Bapa, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Wibisono Halim ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Bila setiap perkataan firman yang akan disampaikan kepada setiap kami adalah isi hati-Mu, adalah perkataan-Mu ya Tuhan, untuk menguatkan setiap umat-Mu yang ada ya Aba ya Bapa. Di tengah-tengah situasi yang gak baik ini, biar kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Bahkan kami tahu, kami yakin Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang Kau curahkan dalam kehidupan kami akan terus kuat di dalam mengikuti Engkau. Kami akan terus kuat di dalam menghadapi setiap polemik yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang kendali ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik, Bapa kami yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau
pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya, yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali berjumpa di ibadah online pada penghujung bulan Mei tanggal 31 ini. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan rupanya memang PSBB di DKI Jakarta masih belum dibuka karena ada begitu banyak pertambahan penderita COVID ini. Kita sama-sama berdoa supaya mereka yang terdampak COVID ini semakin banyak yang dipulihkan, disembuhkan, dan pertambahan penderita COVID semakin menurun sehingga akhirnya PSBB dibuka dan kita boleh beribadah secara tatap muka di gedung gereja masing-masing. Kita bisa bersuka cita, kita bisa memuliakan Tuhan dengan bersorak-sorai. Dan juga kita berdoa buat ekonomi bangsa ini segera dipulihkan. Sehingga kembali berjalan normal dengan new normal yang akan dicanangkan oleh pemerintah. 50 hari yang lalu, kita sudah memperingati hari kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut, bangkit dari kematiannya, keluar dari kuburnya, dan 10 hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Pada hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang pertama di kamar atas, di ruang atas di Yerusalem. Dan disebut Pentakosta. Bahwa sebetulnya Pentakosta ini sudah ada sejak zaman Musa. Atau dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bahwa Pentakosta itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Musa. Pentakosta yang dalam bahasa Ibrani disebut Shavuot adalah suatu hari raya besar di mana umat-umat Israel masuk ke Yerusalem untuk mempersembahkan persembahan syukur atau pengucapan syukur atas hasil panen gandum mereka. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, berketepatan dengan itulah Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya di sana. Dan semua ini adalah suatu penggenapan dari kitab Yoel, ada di dalam Yoel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Roh Kudus yang dalam bahasa Ibrani disebut Ruach HaKodesh adalah pribadi Tuhan dalam ketritunggalan Allah. Roh Kudus ini sebagai penghubung antara anak-anaknya seperti Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menerima karunia Roh Kudus, yang telah menerima urapan daripada Roh Kudus, yang berhubungan langsung dengan Allah Bapa di surga. Janji-janji ini Tuhan sudah berikan pada saat atau sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Lalu apa tujuan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita? Sedikitnya ada 4 yang saya catat di sini, sebetulnya ada cukup banyak, namun 4 yang saya akan bahas di ibadah pada hari ini adalah yang pertama, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Dalam bahasa Yunani dikatakan Parakletos. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Di Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa janji Tuhan itu.
Waktu dia meninggalkan dunia ini, dia naik ke surga, dia konsekuen meninggalkan atau menggantikan kehadirannya dengan memerintahkan atau menugaskan Roh Kudus untuk turun ke bumi ini, untuk mengurapi kita semua bagi mereka yang percaya, untuk menjadi penolong buat kita. Dan itu bukan sementara, untuk menolong dan menyertai kita selama-lamanya. Luar biasa. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu dia mengirim Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Yang kedua, Roh Kudus itu mengajar, mengingatkan kepada kita. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Waktu Yesus ada di dunia ini, dia mengajarkan banyak hal. Dia menasihati banyak hal. Dan dia ingin mengingatkan bahwa semua yang telah diajarkannya itu untuk dipastikan boleh diterima oleh semua anak-anaknya, oleh semua murid-muridnya yang dikasihinya, oleh kita semua. Kita dapat menerima ajaran-ajaran dari Tuhan sampai dengan saat ini, semua adalah oleh karena karya Roh Kudus. Luar biasa saudara. Dia akan menuntun kita hidup di dalam kebenaran dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus itu membuat orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3b dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kekuatan kita pribadi, bukan karena kemampuan kita semata-mata, bukan karena kita ingin, tapi semuanya ini boleh terjadi karena apa? Karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita boleh menginjil sampai kita doer, tapi kalau Roh Kudus tidak menjamah orang itu, maka orang itu tidak akan pernah bertobat. Justru karena saat kita menginjil, kita memberitakan kabar baik, kita minta juga Roh Kudus untuk menjamah hati mereka. Supaya apa? Saat Tuhan jamah hati mereka, mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa karya Roh Kudus yang tidak terhingga. Yang keempat, Roh Kudus itu memberikan kuasa. Nah, ini dikatakan setelah dia bangkit, di Lukas 24 ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya untuk tinggal di kota ini, di dalam kota ini. Yaitu di mana? Pada saat hari Pentakosta, perayaan hari Pentakosta, murid-muridnya dan orang-orang yang percaya berkumpul di kamar atas. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, pasti kita sudah hafal semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kuasa yang diberikan kepada kita itu untuk membekali kita dengan suatu keberanian untuk kita mengabarkan Injil, untuk kita memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang bertobat dan mencari Tuhan, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dan kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang telah menerima karunia Roh Kudus itu, seharusnya kita mempunyai buah yang dapat kita lihat. Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, kalau kita mengaku bahwa kita sudah menerima urapan daripada Roh Kudus, seharusnya buah roh itu ada di dalam kita. Ingat, buah roh adalah satu, tetapi di dalamnya ada 9 yang sudah saya sebutkan tadi. Kita tidak bisa memilih, kita hanya memilih 2 saja, yang lainnya tidak, atau sedang dalam proses. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mempunyai kasih, sukacita, tapi kita tidak sabar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita punya damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, tapi kita tidak setia. Lalu mungkin kita ada 8 yang kita sudah lakukan, tapi kita tidak mempunyai penguasaan diri. Tidak bisa seperti itu. 9 buah roh itu ada dalam 1, yaitu buah roh, yang harus kita miliki seutuhnya. Dari situ baru kita dapat dilihat oleh orang bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dari tingkah laku, perbuatan, perkataan kita, dari mimik muka kita, orang akan melihat bahwa kita adalah anak Allah yang telah dikaruniai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Jadi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan kita sudah mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, berarti kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita jaga kekudusannya. Dan Roh Allah diam di dalam kita. Bagaimana mungkin Roh Allah ada di dalam kita, tapi kita masih melakukan hal-hal yang sangat duniawi, hal-hal yang begitu kedagingan, hal-hal yang melanggar ketetapan-ketetapan dari Allah? Tidak mungkin, saudara. Introspeksi, koreksi diri kita masing-masing. Kita kembali kepada pencurahan Roh Kudus di kamar atas. Kegerakan Roh Kudus yang terjadi di kamar atas itu tidak berhenti hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Tapi di tahun 1909, seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana dan rendah hati dipakai oleh Tuhan. Dia bernama William Seymour. Dan kejadian ini dikenal sebagai Azusa Street, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada saat itu untuk melawat orang-orang, untuk melawat jiwa-jiwa. Dihasilkan dari apa? Dari saat dia merendahkan diri berdoa kepada Tuhan dan meminta jiwa-jiwa. Dari 30% orang Kristen yang ada di dunia ini, 70%-nya adalah dihasilkan atau dimenangkan oleh kegerakan Roh Kudus pada saat itu. Dan itu terus berlangsung selama 3 tahun. Dan begitu banyak orang bertobat dan mencari Tuhan. William Seymour bernubuat bahwa 100 tahun dari saat itu, Roh Kudus akan dicurahkan jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Dan hari-hari itu adalah saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ada di zaman nubuatan yang diberikan oleh William Seymour saat itu. Dalam setiap kegerakan pasti ada yang tidak setuju. Pasti ada yang menentang. Waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang pertama kali, yang melawat anak-anak Tuhan, melawat murid-murid Tuhan di kamar atas, di situ ada orang yang menyindir. Kisah Rasul 2 ayat 13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Anggur manis tidak dapat memabukkan, Bapak Ibu Saudara, tapi itulah sendiran buat mereka. Demikian juga waktu Pentakosta kedua yang di Azusa Street. Banyak orang juga menentang, banyak gereja juga tidak setuju. Tapi kegerakan itu terjadi sampai dengan saat ini. Dan saat ini kita memasuki Pentakosta yang ketiga. Mungkin banyak dari hamba-hamba Tuhan, banyak daripada ahli tidak setuju dengan apa yang dicanangkan oleh gembala sidang kita, bahwa kita memasuki Pentakosta ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Dan ini akan terjadi luar biasa. Kita bisa ngomong tidak setuju karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita percaya dengan iman kita, semuanya pasti terjadi. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya, yang telah dikaruniai Roh Kudus, yang telah dibaptis oleh Roh Kudus, menerima Roh Kudus,
di dalam hati kita, bukankah kita juga menginginkan ini semua terjadi bagi orang-orang di sekeliling kita? Tidak harus berpatokan pada, oh ini salah doktrinnya, ini tidak tepat, tidak sesuai dan sebagainya. Tapi keinginan kita untuk banyak orang juga dilawat oleh Roh Kudus, itu akan membuat kegerakan Roh Kudus terjadi luar biasa. Dan sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima pencurahan Roh Kudus, kita juga berdoa buat banyak-banyak jiwa, supaya Roh Kudus melawat mereka, sehingga terjadi pertobatan yang luar biasa. Amanat agung Tuhan Yesus katakan, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itu juga harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Sering kali saya katakan, kita tidak bisa tinggal diam asal kita selamat selesai. Tapi ada tugas tanggung jawab kita, di mana Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu kan memberikan kita kuasa untuk menyampaikan kabar baik. Sekali lagi saya katakan, menyampaikan kabar baik dengan keberanian, karena kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mulai bergerak bersama-sama. Kita berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan luar biasa di hari-hari ini. Karena dunia ini sedang membutuhkannya, Bapak Ibu Saudara. Dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Ini luar biasa merubah semua tatanan yang ada di dunia ini. Semua negara-negara kena dampaknya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terbit. Kita harus menjadi mercusuar. Kita harus menjadi terang di dunia ini. Kita harus menggarami dunia ini. Doakan mereka. Doakan dunia ini. Doakan bangsa-bangsa. Doakan orang-orang mereka yang masih belum bertobat. Minta pencurahan Roh Kudus terjadi sehingga banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Itu menjadi tugas kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari sama-sama kita masuk di dalam kegerakan Pentakosta yang ketiga, yang terakhir, yang luar biasa terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa slide foto-foto yang kami tampilkan di sini. Ini adalah bukti dari seberapa banyak Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, baik persembahan umum maupun persembahan diakonia yang kami salurkan untuk opa-oma yang memang ada sebagai jemaat diakonia kami, dan juga ada beberapa mereka yang mulai terkena dari dampak COVID-19 ini, sehingga mereka harus dirumahkan, mereka ada yang sudah PHK dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara bila tergerak dapat menyampaikan persembahan ini ke rekening BCA atas nama GBI Ampera persembahan umum di nomor rekening 0706555158 atau di rekening GBI Ampera Diakonia di 0706555000, dan semuanya ini akan kami salurkan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa dan doa syafaat pada saat ini. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa ini, Abba. Kiranya setiap firman yang Kau sampaikan ini boleh menjadi rema dalam hati setiap kami. Dan kiranya pada hari ini Tuhan Yesus, kami minta pengurapan yang daripada Roh Kudus memenuhi setiap kami yang mendengarkan khotbah online ini, Bapa. Siapapun mereka, saat mereka membuka hati, biar Roh Kudus mengurapi mereka. Tuntun mereka, pimpin mereka, Bapa. Berkati semua jemaat, berkati semua pengerja, pagar perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa, saat ini kami berdoa buat mereka yang masih terkena COVID-19 ini, dimanapun mereka berada, baik di dalam karantina pribadi, isolasi diri, baik di dalam rumah sakit,
ataupun fasilitas kesehatan dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu buat mereka ya Aba. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, bahkan berikan mereka kesembuhan. Karena Kau telah menjamin oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib. Pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Jangan biarkan mereka mati sia-sia. Kami tahu satu nyawa berharga di mata Tuhan. Berkati para medis, para dokter yang bertugas, siapapun mereka yang berada bersentuhan langsung dengan COVID-19 ini. Berikan perlindungan Tuhan yang sempurna. Jagai mereka. Berikan mereka tetap semangat di dalam melayani para pasien yang terkena COVID, Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan juga sempurna buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, para jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya hikmat yang dari Tuhan turun atas mereka dalam mereka menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Dan juga mereka harus mengatasi kelesuan ekonomi saat ini Tuhan. Kami minta Bapa, Engkau yang pulihkan ekonomi atas bangsa ini. Engkau yang halau sendiri semua sakit penyakit akibat COVID-19 ini di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga buat para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Agar perlindungan Tuhan sempurna. Satukan semua dengan tali kasih Kristus. Biar kami boleh masing-masing menggembalakan jemaat-jemaat yang ada dengan penuh sukacita, dengan tuntunan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Terima kasih. Kami sungguh amat bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pegang janji Tuhan. Diberkatilah kau saat keluar dan masuk pintu rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segenap usaha, pekerjaan dan juga pelayananmu, dan kiranya senantiasa diperbuatnya berhasil untuk apapun yang kau kerjakan hari-hari ini dengan takut akan Tuhan. Saat ini terimalah kasih karunia, damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga yang telah dinyatakan di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.